Ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu segala macem, jadinya mungkin akhirnya jadinya mengurangi sekali gitu loh, gitu dari yang sebelumnya pernah diberikan lah ke anak-anak gitu loh. Tapi sebenarnya memang tidak sejumlah dari nominal yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya, tidak gitu loh. Nah itu dia sebenarnya aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana, ya pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia supaya cari kebahagiaan tuh kebahagiaan sendiri, jangan merebut kebahagiaan orang lain gitu loh. Apalagi kebahagiaan anak-anak gitu, itu kan nggak pastinya, apalagi karena di topik ini kan ada kata-kata pelakor ya, karena kan hal itu sangat apa ya, kayaknya nggak enak untuk diucapkan gitu loh. Tapi mungkin ya teman-teman tahu rumah tangga saya juga bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh. Bukan gini ya, saya dan pihak keluarga saya itu saya di sini berdiri sendiri gitu loh. Tidak ada dalam pihak keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media gitu loh. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya, dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih gitu. Kalau enggak, orang, media dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh benar begini kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya Mbak gitu loh, karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share, sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih mencengangkan gitu ya, tapi ya sudah, itu biarlah gitu loh, itu harus terjadi. Ya kita baru cerita ya, karena kalau di Korea, ya, di Korea kalau ada berita perselingkuhan seperti ini itu tuh langsung diambil beritanya semuanya ya, atau karena itu akan takut jadi si artisnya itu tidak dipakai lah gitu kan ya. Iya. Tapi kalau di sini malah sebaliknya ya. Nah itu sebenarnya fenomena yang sungguh luar biasa, bingung ya Mbak. Iya, makanya untuk kedepannya gimana gitu, malah lebih baiknya. Malah semakin ngetop malah dapat judul, malah judulnya yang berkaitan dengan hal yang dialami gitu lah, kayak gitu-gitulah. Seru karena kan kecewa pasti iya, kalau nangis udah enggak lagi lah, sekarang udah enggak nangis. Justru itu dia, saya disadarkan oleh Tuhan, ditunjukkan dia sebenarnya seperti apa gitu loh. Ya apa yang sudah diperjuangkan selama ini dengan mengambil kebahagiaan anak-anak saya itu worth it gitu loh gitu. Jadi jangan sampai sudah diperjuangkan sampai hancur terus akhirnya mereka nggak jadi juga gitu. Janganlah, harus saya doain biar jadi gitu loh. Jadi biar saya juga tenang hidupnya, nggak dirongrong terus, nggak direcetin lagi gitu loh. Karena sekarang aku sih sekarang lebih ke dampak psikologisnya ke anak-anak gitu loh. Jadi sekarang ini anak-anakku udah mulai diajak ke rumahnya nih, walaupun hanya di garasi. Nah itu buat aku selalu minta dari dia, tolonglah jangan seperti itu, jangan memaksakan anak saya untuk bisa menerima kebucinannya dia gitu loh, jangan gitu loh, walaupun hanya tipis-tipis seperti itu gitu loh. Iya dong, itu kan bucin ya Mbak. Nah jadi kalau memang dia sudah menetapkan pilihannya ya silahkan, tapi jangan membawa anak saya dia harus terima, harus dipaksain gitu. Jadi gini, anak saya tuh kalau dijemput papanya nggak sama mbak gitu. Jadi nggak sama mbaknya mungkin dia pinjam dari mbaknya si orang itu, dari si cewek itu gitu loh. Terus akhirnya
akhirnya tapi jangan dikira karena mbak saya nggak ngikut, anak-anak tuh bisa diem aja. Anak saya kan punya mata, punya telinga, punya mulut gitu. Pasti cerita, apapun cerita, terbuka sama saya. Kemana mereka pergi itu selalu cerita. Bahkan yang terakhir sempet sampai di ke rumahnya, ganti mobil. Nah buat saya kayaknya hal yang fatal lah buat saya. Setelah perpisahan, tiba-tiba banyak kabar yang seru, yang cukup menggembirakan sih kalau buat uncle ya gitu melihatnya, bacanya, happy aja. Lihat temen happy tuh kita happy loh. Itu iya benar. Like what I told you before, when kita ketemu di sini tadi di sini kan ngobrol, yuk natural aja ngomong apa adanya gitu. Iya. Lu happy loh, lebih beda. Itu kita ikut tenang loh, Rin. Aku juga ikut tenang ngobrol kayak gini gitu loh. You found yourself. Masuk ke chapter berikutnya dari your life. Betul. Ya kan dengan anak-anak, membesarkan anak-anak. Betul, nggak ngerasa bener ya, yang membunuh kita adalah begitu. Lo nggak hidup sendiri, tapi lo merasa sendiri. Nah sekarang kan aku sendiri, ya udah, jadi nggak ada beban itu kan. Pertanyaan aku, apakah kamu sendiri sekarang? Enggak, bersama anak kan ya? Bersama anak aku kan? nggak sendiri lah. Ada postingan kok, saya nggak sendiri kok. Ada anak-anak di Instagramnya, ya kan? Tapi ada postingan lagi banyak gini. Kalau ada orang berbuat yang tidak baik, nanti pada suatu saatnya nanti dia akan merasakan ketidakbaikan itu lagi, ya kan? Ya ada juga macam-macam, dia curhatnya banyak di Instagram sih, bahwa kedekatan kamu dengan seseorang, terus segala macam. Itu bener nggak? Aku mau klarifikasi nggak sekarang? Klarifikasi. Iya nih, ini acara apa sih? Alvinin loh, dengan cinta menyatukan semua gitu loh. Ya kan orang emang hidup harus dengan cinta. Cinta ke diri sendiri itu aku temukan, gitu. Tentu karena aku juga merasakan banyak cinta di sekeliling aku, gitu. Terus dari klarifikasi tentang orang yang tadi itu gimana gitu loh. Menurut Uncle gimana? Menurut aku sih ya, aku tahu kamu sih. Saya tahu aku kan. Tahu aku dan tahu aku. Tahu kamu dan tahu bener kamu gitu loh. Jadi yang penting aku tahu lah ya, udah itu aja. Yang penting Uncle tahu kan. Nah, klarifikasinya itu aja ya. Ya, it's life, ya kan? Iya, nggak salah kan ya itu. Apa? Ada atau tidak, kita nggak sebut orangnya deh gitu loh. So, are you single now or you? Aku nggak suka status. Oke, ini menarik nih. Iya, aku nggak suka status sama setelah kegagalan yang terjadi 11 tahun itu, apa gimana? Itu kayak kalau bercerai terus dibilang kegagalan nggak sih? Enggak dong, proses. Chapter dari yang kamu harus lewatin karena kamu harus menjalani sesuatu yang lebih baik. Iya, kayak aku juga nggak mau bilang itu kegagalan. Iya. Ya, jadi aku tuh nggak suka status. Itu ternyata basic aku kayak gitu. Dan untuk sekarang aja hidup aku ke depan, kayaknya menikah tuh bukan goal deh, bukan tujuan dari segala di hidup ini. Maaf banget. Lessons need to be learned kan? Iya, dari dulu juga aku menganggap nggak harus nikah, tapi ya again ya tadi kayak orang tua mau punya anak kita harus berkeluarga, harus menikah. Tapi sekarang aku udah punya anak-anak aku mau fokus dengan karir dan hal-hal yang menyenangkan di hidup aku. Termasuk ada pendamping ya, orang yang mungkin sekarang lebih mau punya pendamping, punya teman, punya apapun, tapi jangan dikotak-kotakin single atau enggak atau apa. Aku mau punya teman hidup, mau punya teman hidup. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.